Hey guys, ketemu lagi dengan gue Brogus dari Brogus TV. Semoga semuanya sehat-sehat, nggak kekurangan apapun. Dan hari ini gue akan coba bikin video yang pendek aja. Oke guys, let's go to the market. Alright guys, Bitcoin udah turun nih. Kalau dari video terakhir gue tuh, Bitcoin dia waktu itu kan udah dari 17.000. Exactly 17.000 tuh kayaknya pengen turun. Dan memang kejadian guys. Bitcoin turun hampir ke 16.600-an, tapi dia langsung ada ini lagi, naik lagi gitu. Dan sekarang tuh kisarannya tuh Bitcoin dia ada di 16.800. Tapi ya gimana ya? Ini gue mau kasih lihat nih chartnya, chart harian ini. Jadi sejak 30 November, gue perhatiin tuh ya. Jadi kan di 30 November itu Bitcoin tuh naik dengan volume yang lumayan meyakinkan juga gitu ya di sini nih. Dia ada volumenya ini nih. Jadi hijau banget. Terus ini ada candle nih hijau banget juga nih dia naik dari 16.000 akhir ya kayaknya. Dari berapa nih? 16.500 malah. 16.500 dia naik sampai ke 17.000 awal gitu. Dan ini dengan satu candle harian yang meyakinkan banget nih. 9 November. Tapi apa yang terjadi? Jadi dari 1 Desember, 2 Desember, 3 Desember, 4 Desember, sampai sekarang tanggal 8 Desember. Ini ya gini, si Bitcoin ini sideways aja ya. Nggak ada perkembangan atau perubahan yang berarti gitu. Ini jadi kayak boring banget ini. Dia mau naik atau mau turun kita nggak tahu. Terus yang kalau menurut gua lebih mengkhawatirkan adalah kan dia di sekitar 17.000 nih, 17.000 sampai 17.200 lah katakanlah ya. Tapi setelah itu dari 1 Desember sampai sekarang yang kita lihat nih candlenya nih ini nih 1 Desember, 2 Desember, 3 Desember, 4 Desember. Jadi semuanya tuh kayak bener-bener naik sampai 17.000. Terus kalau dia naik sampai 17.200 atau 300, 17.200 lah itu pasti langsung di reject lagi, turun lagi, turun lagi, turun lagi. Bahkan nih di tanggal 5 Desember nih, 5 Desember kan kayaknya baru berapa hari lalu ya, 3 hari lalu gitu. Dia tuh pengen coba naik sampai 17.400 langsung di reject kencang banget gitu, nggak kuat gitu. Artinya kalau dia naik sampai segitu pasti banyak yang pakai sell order jadi langsung kebanting lagi gitu. Dan lebih dari itu memang gimana ya? Kalau teman-teman perhatiin volumenya tuh memang dikit gitu. Maksudnya kita tuh nggak mampu untuk mendobrak sampai kayak gimana karena nih volume kecil gitu. Artinya gimana? Artinya tuh aktivitas jual beli udah tergantung siapa aja gitu yang lebih banyak. Lebih banyak yang jual atau lebih banyak yang beli. Kalau misalnya secara overall volumenya itu dikit, maka di market juga kelihatan gitu. Ini boring-boring gini kayak gini. Maksudnya nggak ada perubahan-perubahan yang berarti gitu. Karena semua orang rata-rata takut. Jadi kayak gini, yang terjadi adalah sideways gitu. Jadi semua orang nih, apalagi yang trading juga pasti nunggu nih, ini bakalan terjadi apa sih sebenarnya si Bitcoin tuh bakal naik apa bakal turun gitu loh. Walaupun ya kalau misalnya kita lihat candle harian di sini, ini nih kelihatan nih dari 7 hari terakhir tuh kayaknya oke lah, misalnya Bitcoin udah 17.000, tapi ini kelihatannya tuh pengen turun gitu loh. Kenapa? Karena dia nggak mampu mendobrak ke 17.200 ke atas, pasti dibanting lagi. Dan kalau di dalam 2 hari terakhir, 3 hari terakhir, kita tuh bisa lihat selalu ada candle wick ke atas. Artinya pengen coba naik tapi langsung dibanting gitu. Dan kalau kita lihat dari candle tanggal 7 November nih udah kelihatan banget kan yang kemarin itu. Ini merah semua nih. Artinya itu ada yang ngebanting atau ya rata-rata orang tuh menjual gitu loh. Nggak tahu dengan alasan apa gitu, ada background pasar, ada apa yang terjadi gitu. Gitu. Oke guys, jadi itu aja. Jadi untuk Desember sampai dari tanggal 1 sampai sekarang tuh kurang lebih sideways di 17-an ribu, tapi kayaknya mulai tanggal 8 Desember atau 7 Desember kemarin kayaknya tuh pengen turun gitu. Kayaknya ya, tapi kita nggak tahu. Ntar ada yang naikin lagi atau gimana gitu. Tapi secara overall volume tuh sangat nggak meyakinkan gitu, kecil volumenya. Jadi Bitcoin udah 1 hari terakhir turun, turun sedikit, tapi kayaknya pengen turun lagi gitu. Untuk Ethereum coba kita lihat ya.
Ethereum juga sama aja, turun dia. Gue ini salah satu orang yang demen trading Ethereum, karena dari dulu gue coba trading-trading, scalping atau swing trading, salah satu yang paling cocok sama gue tuh Ethereum gitu, nggak tahu kenapa. Dan si Ethereum ini juga turun dari sekitar 1250-an, dia turun sekarang, kemarin kalau nggak salah sempat sampai 1215 ya untuk ininya, supportnya kemarin yang dia langsung naik lagi gitu. Dan untuk sekarang yang masih berkisar di 1220-an lah, 1220 sampai 1230. Dan kemarin nih ada candle merah nih dibanting. Ini juga rada-rada ini ya, kalau kita lihat nih dari Desember sampai sekarang nih, 1 Desember sampai sekarang, kita tuh bisa lihat untuk Ethereum, candle merahnya ini tuh kayak lebih banyak gitu. Dan candle merahnya tuh lebih meyakinkan daripada candle yang hijau gitu. Lilin hijau sama lilin merah nih. Lilin merahnya tuh kayaknya yakin banget gitu, pengen turun, pengen turun, pengen turun. Sementara kalau kita lihat lilin hijaunya nih, green candle-nya tuh dikit-dikit, terus kalau naik pun dikasih wick, turun lagi gitu. Gimana menurut teman-teman? Kalau menurut gua sendiri sih, kayaknya Ethereum pengen turun. Tapi kita lihat perkembangannya ada apa yang bakal terjadi ya. Oke, untuk market overview gitu aja. Sehari terakhir ada turun, dan kelihatannya memang pengen turun lagi. Untuk Bitcoin di 16.800 dan untuk Ethereum 1.225 sampai 1.230. Alright, kita lihat ada berita apa. Dari Cointelegraph, ini ada survei guys dari CNBC. Jadi ya teman-teman mau percaya CNBC atau enggak itu urusan teman-teman, tapi gue cuma bacain beritanya aja ini. Jadi Cointelegraph melaporkan dari survei CNBC saat ini cuma 8% orang Amerika yang punya outlook atau pandangan positif mengenai kripto. Which ya kita nggak bisa salahin juga gitu. Dengan semua yang terjadi ya, maksudnya banyak scam, banyak proyek-proyek yang kelihatannya bagus, besar, malah hancur semua kayak gitu. Oke guys, ini jadi ceritanya CNBC mengadakan survei, tadi gue sempat baca, surveinya itu dengan sampling yang sedikit, cuma nih 800 orang doang, dengan margin of error 3,5%. Oke, ini jadi kurang lebih 800 orang ceritanya mewakili warga Amerika gitu loh, dan memberikan pandangan atau pendapat mereka mengenai kripto gitu. Dan rata-rata mengatakan kalau wah kripto kayaknya susah deh, nggak bisa dipercaya gitu. Maksudnya terlalu banyak kejadian yang bikin orang-orang tuh kayak takut dan nggak berani untuk masuk, atau misalnya dia udah masuk dia pasti mau keluar lagi dan nggak mau masuk lagi gitu loh. Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang gimana ya, sebenarnya tuh eh gimana sih, kayak semangatnya kripto itu atau idea of crypto is good gitu, tapi banyak oknum-oknum tuh yang memanfaatkan kripto untuk kepentingan mereka sehingga memberikan apa ya, outlook-nya kripto atau pandangan orang terhadap kripto tuh jadi jelek banget gitu. Dan ya unfortunately sekarang nih cuma 8% doang gitu ceritanya orang Amerika yang memberikan pandangan positif terhadap kripto. Ini 8%-nya ini dari ini ya, dari 800 responden yang diambil oleh CNBC. Tapi ini menurut gue bukan sesuatu yang mengherankan, karena ya gitu, maksudnya dengan berita-berita belakangan ini banyak kejadian FTX, Celsius, Voyager, Three Arrows, kayak gitu-gitu itu hancur semua. Terus dengan berita-berita ekonomi secara makro juga lagi down, pengen resesi ceritanya. Jadi ya kayak gini gitu loh. Ini bukan sesuatu yang mengherankan kalau buat gua. Tapi ya karena gua seseorang yang percaya kripto, ya gua tetap bakal di dalam kripto. Ya terus mengikuti dan lihat perkembangannya gimana gitu. Oke guys, lanjut ke berita berikutnya. Gua coba bikin video ini singkat sebisa mungkin. Masih dari Cointelegraph, judulnya Definitely on the Table. Nah, jadi ceritanya si DPR Amerika nih lagi mempertimbangkan untuk subpoena. Subpoena itu kayak memanggil atau memerintahkan seseorang untuk hadir di House, itu DPR ya, DPR Amerika,
untuk dipertanyakan, untuk memberikan pendapat atau apapun yang DPR itu pengen tanya kepada orang itu gitu loh. Dan dalam hal ini si SBF Sam Bankman-Fried pengen dipanggil secara subpoena, artinya diperintahkan untuk hadir ke DPR Amerika House. Oke guys, beritanya adalah ini ya, representatif Maxine Waters. Ini tuh jadi kayak anggota DPR Amerika, dia tuh di bidang finance nih. Nah, ini dia, United States House Financial Services Committee. Kepalanya nih si Maxine Waters ini, dia orang lama ini. Dia orangnya udah lumayan lama di bagian finance, gue inget banget. Dan dia ini kayak memberikan konfirmasi atau afirmasi kalau subpoena untuk si Sam Bankman-Fried ini definitely on the table, artinya dia tuh nggak takut atau artinya tuh dia menolak anggapan kalau DPR itu kotor, nggak berani atau gimana gitu kan. Nah, makanya dia tuh jawab nih di Twitter, dia bilang kebohongan tuh beredar kalau guanya tuh si Maxine, gua tuh nggak bakal subpoena si FTX atau SBF gitu, si SBF Sam Bankman-Fried. Nah, jadi nih dia mengkonfirmasi, aduh kepencet. Bentar ya. Dia ini si Maxine Waters lewat Twitter dia mengkonfirmasi kalau tanggal 13 Desember itu ada hearing. Ada hearing memanggil si SBF ini, tapi belum dalam bentuk subpoena ya. Subpoena itu adalah perintah, perintah untuk memanggil orang untuk menjawab gitu loh, kayak gitu. Pengadilan bisa subpoena, DPR juga bisa subpoena gitu, kayak gitu. Nah, eh si ini anggota DPR ini pertama nih udah memanggil si SBF untuk appear tanggal 13 Desember melalui dia punya cuitan di Twitter tanggal 3 Desember gitu. Tapi kayaknya nih si Bankman-Fried si SBF menolak panggilan ini atau panggilan untuk secara formal apa sih secara friendly lah untuk datang let's talk gitu. Ini si Sam Bankman-Fried ini menolak gitu. Which ya kita bisa mengerti juga karena dia pasti ada pikiran, wah, gue masuk Amerika, dia kan lagi di Bahama kan. Gue masuk Amerika atau misalnya secara virtual, tapi mestinya ini harusnya hadir secara langsung sih. Tapi kalau secara langsung hadir, dia tuh pasti takut gitu loh si SBF ini. Karena kan lu masuk ke Amerika, terus lu mesti ke DPR, terus lu ceritanya misalnya keluar dari DPR itu lu ada jaminan ya gitu. Maksudnya lu nggak bakal ditangkap FBI atau polisi gitu, langsung ditahan gitu. Nah kayak gitu. Itu pasti pertimbangan dari SBF. Wah, gila. Ini galak juga nih si Maxine Waters, anggota DPR-nya Amerika, bagian finance, dan dia adalah kepalanya. Dibilang kayak gini, it is imperative that you attend our hearing. Artinya tuh, ini dengan nada yang lumayan maksa nih, lu harus hadir gitu. Kayak gitu. Maksudnya, you better appear. Kayak gitu. Nah, ini lihat nih ya, kayak di sini nih, dibilang nih, if issued a subpoena, artinya kalau surat perintah subpoena atau kayak maksudnya surat subpoena itu keluar, SBF tuh mau nggak mau, dia kan juga warga Amerika kan, dia tuh harus ini gitu loh, hadir gitu. Tuh, soalnya kalau misalnya lu nggak datang ketika disubpoena, ini mirip-mirip dengan pengadilan ketika pengadilan memanggil lu dengan wewenang mereka, lu nggak hadir, lu bisa dikenain hukuman gitu loh, maksudnya ada ancaman hukumannya, kayak gitu. Dalam hal ini ya, ini di Amerika tuh bisa lu dihukum ancamannya tuh 12 bulan penjara atau juga denda $100.000 kayak gitu. Oke lah, ini teman-teman kalau mau tahu lebih banyaknya coba aja nih ke Cointelegraph. Judulnya Definitely on the Table, Subpoenas Headed for SBF if he refuses to testify. Jadi si SBF ini mungkin hidupnya makin deg-degan karena dia tuh makin apa ya, diganggu banget kiri kanan, termasuk dari DPR ini gitu loh. DPR juga kan obviously kayak DPR Indonesia, kalau misalnya ada kasus besar, DPR-nya nggak ngapa-ngapain, warganya tuh pasti
marah dong. Nah, ini juga kayak gini gitu kejadiannya. Lanjut, ini yang tadi gue salah pencet. Ini yang terakhir nih untuk hari ini karena gue pengen bikin video pendek. Dari The Crypt, ini ini masih dari sekitar DPR-nya Amerika juga, Congressman calls for investigation into Gensler. Jadi kayak gini, ini dia nih, Richie Torres dari Partai Demokrat New York dia. Dia ini bilang kalau si Gary Gensler ini sebagai ketuanya SEC, lu ngapain gitu? Maksudnya dalam posisi lu sebagai ketua SEC, lu membiarkan kejadian FTX, Celsius, Voyager, semua itu kejadian di under kepemimpinan lu gitu loh. Maksudnya lu ngapain aja gitu kalau lu benar-benar menjalankan fungsi lu sebagai ketuanya SEC, walaupun SEC itu lebih membidangi security dan saham-saham kayak gitu, tapi kripto di wilayah mereka juga gitu loh untuk saat ini gitu. Nah, ini adalah fotonya si Gary Gensler. Ini dia nih ya. Jadi si anggota DPR Richie Torres ini dia udah mulai ini nih menyuarakan untuk DPR itu memulai investigasi kepada si si ini Gary Gensler ini ketua SEC. Yang zaman-zaman sekarang ini si Gary Gensler ini banyak sekali diserang dari publik dan sekarang juga nih dari DPR Amerika gitu loh. Karena semua kejadian besar-besar di mana banyak rakyat atau warga Amerika juga dirugikan. Ini kejadiannya tuh sekarang-sekarang ini di bawah kepemimpinannya dia dalam 2 tahun terakhir gitu, si Gary Gensler ini. Apalagi juga ada kecurigaan dalam kaitannya dengan kasus SBF dan FTX. Si Gary Gensler ini tuh ada kenal dengan keluarganya si SBF gitu. Pokoknya kayak kolega atau gimana gitu, ada hubungannya gitu loh. Dan sangat dicurigai apakah si Gary Gensler ini memberikan special treatment buat SBF dan FTX kayak gitu. Nah, ini ada salah satu pajangan cuitannya si Gary Gensler nih dari Twitternya tanggal 3 Oktober lalu, sudah lama. Waktu itu dia kayak charge atau kayak menuntut dari Kim Kardashian karena Kim Kardashian terlibat dengan proyek kripto yang abal-abal kayak gimana, merugikan gitu loh, kayak gitu-gitu. Oke guys, jadi si Gary Gensler ini sebagai ketuanya SEC yang biasanya tuh ngegerecokin segala macam proyek atau perusahaan yang mereka anggap nggak jelas atau nakal atau gimana. Sekarang gilirannya dia nih mulai diganggu oleh warga Amerika dan juga DPR Amerika gitu loh. Walaupun ya posisi dia sebenarnya ya kuat-kuat aja, nggak ada masalah gitu. Tapi kita lihat perkembangannya kayak gimana nanti. Alright guys, itu aja untuk hari ini. Thank you lagi buat teman-teman semua yang udah nontonin channel gua, pantengin channel gua di sini. Gua masih belajar, jadi ya harap maklum kalau banyak kesalahan, kalau gua belepotan dan lain-lain. Alright guys, untuk hari ini itu aja. Besok-besok gua bakal update lagi. Thank you guys, bye-bye.